Salam jumpa. Izinkan saya mengucapkan tabe selamat lingunalatai. Salam sujud karendem malempang. Adil katarimo bacuramin kas surga pasena kajubata. Arus. Perkenalkan, saya Argumen, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Kayangilir, Kabupaten Pulang Pisau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Palangkaraya dengan NIM 23102190234. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2023649049 pada materi teks berita kelas 8 menggunakan model Project Based Learning. Mari kita simak bersama. Selamat pagi semuanya. Bapak ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat berkumpul pagi ini ya untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Nah, untuk memulai belajar hari ini silakan yang bertugas pimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan memberkati, amin. Ya, terima kasih Rian sudah pimpin doa untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang nggak hadir hari ini siapa nih? Hadir semua. Oke. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Untuk memulai kegiatan kita awali kembali dengan menyanyi salah satu lagu wajib nasional ya. Nah, silakan pimpin. Ambil suara. Sekali lagi. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Hal-hal apa saja yang sudah dipelajari kemarin? Apa, Susanti? Pengertian. Ya, pengertian. Apalagi yang lainnya? Unsur, ya. Kemudian? Langkah-langkah, ya. Oke. Di dalam teks berita ini ya, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ya, agar berita itu dapat dikatakan baik dan menarik. Nah, seperti apa berita bisa dikatakan baik dan menarik? Nah, nanti jawabannya dengan kita praktik ya, membuat teks beritanya. Nah, manfaat mempelajari teks berita di dalam kehidupan sehari-hari atau untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya kita menonton televisi, melihat berita musim kemarau, musim hujan, nah manfaatnya apa untuk kita? Ya, apalagi? Mengetahui informasi, ya, apalagi? Yang sebelah sini, apa?
peserta didik agar dapat menyampaikan peristiwa yang penting secara lengkap dan teratur dengan gaya bahasa yang tepat. Ya, untuk membiasakan peserta didik agar dapat menyampaikan peristiwa yang penting secara lengkap dan teratur dengan gaya bahasa yang tepat. Ya, oke. Nah, itu ya salah satu manfaatnya. Nah, kemudian manfaat yang lainnya nanti akan kita lihat ya pada materi yang sudah Bapak sediakan ya. Nah, itu materi-materi itu kemarin ada juga sudah Bapak share ya di grup WhatsApp-nya. Nah, itu nanti silakan di-explore ya. Nanti akan Bapak putar juga nih materi-materi pelajarannya untuk kita hari ini. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita membuat atau praktik membuat teks berita. Silakan Anda lihat di papan tulis ya pada tayangan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. 1. Membuat teks berita berdasarkan unsur 5W 1H dengan baik. Ya. Kemudian nomor 2-nya. Kita berdasarkan struktur pola penyampaian dengan baik. Yang nomor 3-nya, silakan. Membuat teks berita berdasarkan unsur dengan baik. Tepatnya. Menyajikan teks berita secara lisan dengan memperhatikan teknik kinestik dengan baik. Ya, nah itu ya. Pelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran memanfaatkan media Google Workspace for Edukasi, voice typing, Google Doc, di Google Drive ya, menggunakan model pembelajaran project based learning. Peserta didik mampu 1. Membuat teks berita berdasarkan unsur 5W 1H dengan baik. Kemudian yang keduanya membuat teks berita berdasarkan struktur pola penyajiannya dengan baik. Kemudian yang ketiga membuat teks berita berdasarkan unsur kebahasaan dengan baik. Dan yang keempat menyajikan teks berita secara lisan dengan memperhatikan aspek lafal, intonasi, mimik, kinestik dengan baik. Nah, itu untuk tujuan belajar kita hari ini. Kira-kira siap ya belajar? Siap? Ah, oke. Ya, berarti kalau sudah siap ya, kita lanjut lagi pembagian kelompok belajarnya ya, kelompok praktiknya. Ini sudah sesuai ya? Kelompok praktiknya sudah? Nggak ada perubahan lagi? Nggak ada, oke. Kalau sudah sesuai kelompok praktiknya, Bapak akan tayangkan materi pembelajarannya ya, atau Anda juga bisa lihat di website yang Bapak share di grup kelasnya kemarin ya. Nah, di sana ada materi-materi yang sudah Bapak tautkan. Nah, ini akan Bapak tayangkan websitenya, judul teks berita jurnalistik SMP 2 Kenelir. Nah, di sini tinggal klik saja materinya. Nah, kan ini ada tayangan video YouTube-nya. Nah, pertama ini pengertian teks berita. Nanti tinggal diklik saja di sini ya. Kemudian kebahasaan teks berita. Nah, tinggal diklik saja nanti ya. Kemudian ini ada tutorial atau cara membuat berita ya, atau teknik dan prosedur membuat teks berita. Kemudian di sini ada contoh karya hasil praktik kakak kelasnya tahun dulu ya, bisa Anda tonton. Nah, kalau materi tentang teks berita ini kita ulang, Anda simak dengan baik ya, agar Anda bisa paham menyelesaikan tugas proyek membuat teks berita ini. Adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia, disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media lainnya. Teks berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta dijadikan berita. Teks berita harus memuat informasi, minimal memenuhi unsur 5W1H. Teks berita mempunyai 3 struktur saling berhubungan. Struktur teks berita A. Orientasi berita, berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya berisi penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. B. Peristiwa, berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. C. Sumber berita,
berisi dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Teks berita memiliki tipe atau gaya penulisan yang lebih syarat dengan aturan dibandingkan dengan teks yang lain. Konsep penulisan berita yang lebih banyak digunakan adalah model piramida terbalik. Piramida terbalik adalah salah satu konsep, formula atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan untuk menyusun sebuah teks berita. Metode piramida terbalik berkaitan dengan space atau ruang pada halaman yang disediakan untuk memuat berita. Ketika berita itu terlalu panjang dan tidak cukup untuk dimuat di halaman yang disediakan, maka editor bisa membuang bagian berita itu, mulai dari paling bawah, atau derajat informasi pentingnya yang paling rendah, biasanya diletakkan di bagian bawah atau di akhir berita. Struktur teks berita piramida terbalik bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Kebahasaan teks berita, antara lain A. Verba transitif, merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. B. Verba pewarta, adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. C. Adverbia atau kata keterangan, adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. D. Konjungsi temporal, adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. E. Kalimat langsung, kalimat tidak langsung. G. Bahasa yang digunakan, baku dan sederhana, menarik, singkat. Menurut Anda, berita seperti apa yang dikatakan baik dan menarik? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Nah, materi yang kedua yaitu tentang kaidah kebahasaan ya. Nah, ini silakan Anda simak agar tidak gagal paham nanti di dalam membuat proyek atau menyelesaikan proyek pembuatan teks beritanya. Bahasaan teks berita, kaidah kebahasaan. Teks berita dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Dalam teks berita, kata dan kalimat memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Masyarakat luar negeri belum banyak mengetahui informasi tentang kebudayaan Indonesia. Bentuk pasif. Informasi tentang kebudayaan Indonesia belum banyak diketahui oleh masyarakat luar negeri. Verba pewarta. Contoh, penggunaan kata mengatakan. Dalam tayangan YouTube BNKG, juru bicara BNKG mengatakan bahwa Indonesia harus waspada terhadap 2020. Kemarin, tahun 2020, sekitar pukul 10. Keterangan tempat, ketika ditemui di sekolah, di kantornya, di Pulang Pisau. Keterangan tujuan, guna, buat, untuk, dalam rangka. Konjungsi contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2014, langit minting tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Kalimat tidak langsung, kalimat yang melaporkan apa yang diujarkan orang lain. Contoh, saat dihubungi, Jumat, tanggal 30 November tahun 2023. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Sri Putri Pratiwi mengatakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dilakukan kepada kepala sekolah, guru dan siswa. Kemudian materi yang ketiganya adalah teknik dan prosedur membuat dan menyajikan berita. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana menulis berita yang baik dan menarik minat baca publik. Tips ini kami rangkum dari buku panduan menulis berita Bawaslu Republik Indonesia. Ada 4 bagian besar yang akan kami sajikan. Pertama, bahasa jurnalistik. Kedua, unsur berita. Kemudian meliput. Dan terakhir, menulis hasil liputan. Pertama, bahasa jurnalistik. Terdapat 2 hal penting terkait bahasa jurnalistik, yaitu menulis secara baik dan efisien, serta kegiatan merangkum. Tulisan yang baik dan efisien adalah tulisan yang mudah dimengerti, singkat, dan padat makna. Kalimat yang tidak singkat adalah kalimat yang jika salah satu atau lebih katanya dihapus, makna pesannya tetap sama. Hilangkan semua kata yang tidak memiliki fungsi, jangan ada kalimat yang mengulang pesan, dan jangan menyampaikan informasi yang tidak penting dan tidak menarik. The shorter, the better. Tulisan pendek itu lebih baik. Tuh ya, materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin mau Anda tanyakan nih? Ada enggak? Atau kita lanjut? Lanjut? Oke, lanjut ya.
Nah, kemudian untuk kompetensi dasar dari kegiatan belajar kita ambil dari silabus bahasa Indonesia ya. Nah, ini ya, akan dibacakan. Menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara linsah dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek linsah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, mekanisme pelaksanaan praktik membuat teks berita sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran, yaitu project based learning ya. Nah, ada langkah-langkah model pembelajaran yang digunakan. Pertama, menentukan pertanyaan esensial. Kemudian yang kedua, mendesain rancangan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempatnya, monitoring. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman. Nah, kemudian kegiatan penutupnya nanti ada beberapa hal. Nah, untuk yang kegiatan inti, tadi ada 6 langkah kegiatan pembelajaran ya yang akan kita lakukan. Nah, untuk langkah yang pertamanya yaitu menentukan pertanyaan esensial kegiatan pembelajaran praktik membuat teks berita. Silakan dibacakan. Seperti apa yang dikatakan baik dan menarik. Ya, itu. Nah, seperti apa ya? Ada yang sudah tahu jawabannya? Berita seperti apa yang dikatakan baik dan menarik? Anda. Untuk mengetahui jawaban itu, kita akan lakukan praktik pembuatan berita ya. Untuk langkah yang kedua, mendesain rancangan proyek ya, sesuai dengan kelompoknya. Nanti Pak bagikan lembar kerja. Silakan dicek lembar kerja ini, ada langkah membuat teks berita pada LKPD 1. Silakan bacakan. Langkah-langkah membuat teks berita pada LKPD 1. Buatlah teks berita tentang permasalahan di sekitar lingkungan SMPN 2 Kahayan Hilir dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasan berdasarkan materi yang telah Anda pelajari. 2. Gunakan Google Workspace for Education. Voice typing Google Docs di Google Drive untuk membuat teks berita. 3. Tulis nama kelompok dan anggota pada file teks berita yang Anda buat. 4. Jika teks berita selesai dibuat, kirim filenya dalam bentuk PDF ke WhatsApp grup kelas. 5. Presentasikan di depan kelas teks berita yang sudah Anda buat. Kelompok lain memberi tanggapan hasil presentasi. Itu ya langkah-langkahnya. Nah, ini kelompok 3 ya. Sudah ngerti enggak? Ya, jadi silakan Anda mulai explore langkah-langkah itu ya untuk membuat teks beritanya. Langkah-langkah mengerjakan LKPD 2. Silakan bacakan. LKPD 1, scan barcode kode quiz berikut untuk login dan menjawab pertanyaan atau isi kode 84815415 pada aplikasi kuis Anda. Tulis nama kelompok pada tempat yang tersedia di kuis. 3. Diskusikan dengan tim Anda untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Jawaban pertanyaan sesuai pilihan jawaban yang dianggap paling tepat. Selesai membuat teks beritanya, Anda menjawab soal pengetahuan itu nanti ya. Nah, nih kelompok 1 bagaimana? Sudah jelas tugasnya jelas enggak? Jelas. Oke, kalau jelas silakan Anda mulai explore tugasnya ya untuk melanjutkan kegiatan praktiknya. Di dalam Anda melaksanakan proyek praktik membuat teks berita saja yang harus dipersiapkan di dalam Anda membuat teks berita ya untuk menyelesaikan tugas LKPD 1-nya. Nah, apa? Gunakan Google Workspace for Education, voice typing Google Doc di Google Drive. Siapkan HP mana yang dipakai ya untuk membuat teks beritanya ya. Nah, gunakan Google Drive. Nah, ini kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menyusun jadwal praktiknya atau kegiatan praktiknya ya. Ini Anda membuat tugas ya atau job desk anggota kelompoknya masing-masing. Anda mulai kerjakan tugasnya, beri waktu 30 menit ya untuk membuat teks beritanya. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan presentasi. Ada yang sudah
buat beritanya. Sudah sampai mana? Ah ya, beritanya dibuat. Nah, nanti di lembar kerjanya, di tag beritanya ditulis kelompok 1, ya. Seperti itu. Daftar namanya kan sudah ada di sana nanti. Habis itu langsung isi beritanya, ya. Orientasinya apa, peristiwanya apa, kemudian penutupnya apa di sana dibikinkan. Baik, kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan, ya. Di scan biar soalnya kelihatan, biar langsung dijawab ya sambil didiskusikan. Sebagian bikin tag beritanya. Buka kuisinya, aplikasi kuisinya mana? Ada enggak? Anda ketik di Google-nya kuisi. Join kuis bilangnya kalau pakai itu ya. Nah, ini klik join tuh. Nah, ini kalau pakai join quiz tuh isi ini kode ini. Nih angkanya. Nih buat tag beritanya yang ini. Ya, ya. Bikin. Sekarang kita saksikan kelompok 3 membacakan hasil karyanya. Ya, silakan kelompok 3 bacakan. Tugas tes berita. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Londrazio, Ridho Ilahi, Raipa, Andrian Wiwoya, M. Rasid, Muhammad Rifki, Adiatmah, dan saya sendiri Brahma Wijaya. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Berita Kebersihan Lingkungan Sekolah SMPN 2 Negeri Kayan Hilir. SMPN 2 Kayan Hilir menjadi teladan dalam kebersihan lingkungan. Siswa dan guru bergotong royong membersihkan sekolah. Kayan Hilir, 4 Desember 2023. SMPN 2 Kayan Hilir menggelar kegiatan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari komitmen mereka untuk melestarikan alam. Siswa dan guru secara bersama-sama melakukan
kegiatan gotong royong membersihkan area sekolah dari sampah plastik dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan semangat kebersamaan, para siswa aktif terlihat dalam pengumpulan sampah dan pemilahan limbah plastik. Selain itu, mereka juga berpartisipasi dalam penanaman tanaman hias untuk memberikan sentuhan hijau dan estetika yang menyegarkan di wilayah sekolah. Kepala Sekolah SMP 2 Negeri Kayan Hilir, Suparnomo, SPD, menyatakan kegiatan kebersihan ini bukan hanya sekedar membersihkan lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai edukasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Kami berharap melalui upaya ini, siswa dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan alam. Program Bersihkan Sekolah Lestarikan Alam ini mendapat dukungan positif dari seluruh elemen sekolah, menciptakan atmosfer positif yang memotivasi semua pihak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Langkah ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan mengajari nilai-nilai keberlanjutan kepada generasi muda. Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang silakan yang kelompok 1 dan 2 beri tanggapan atau refleksi tentang teks berita yang sudah mereka buat. Silakan, mulai dari kelompok 1. Silakan beri tanggapan. Dari kelompok 1 dan 2, Bapak beri kesempatan lagi. Apa ada yang mau Anda tanyakan untuk kelompok 3 ya? Ada, oke, lanjut. Yang melakukan presentasi berikutnya, silakan kelompok. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Jadi sebelum kami presentasi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, yang kedua Amelia, yang ketiga Wahyu Sintia Bella, yang keempat Naila Niptahul Jannah, kelima Kurnia, keenam Tiara, ketujuh Putri Cahyani, kedelapan Inaya. Jadi tugas teks berita kami hari ini adalah yang berjudul pencemaran lingkungan berasal dari jajanan sekolah yang dibuang sembarangan, yang tidak bertanggung jawab. Area tempat pembuangan adalah di aula sekolah dan juga di belakang-belakang jendela ruangan kelas, dan mengakibatkan banyak nyamuk karena bekas dari gelas dan minuman air hujan sehingga menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Hal ini akan berakibatkan buruk pada kesehatan. Untuk kelompok 1. Karena telah menyampaikan hasil karyanya. Nah, untuk kelompok beritanya terlalu singkat, kurang. Nah, simpan. Bagikan dengan lewat bagikan tadi mana? Kapan dia baca tadi? Apa itu? Ini namanya Setia. 8. Baik, itu tanggapan dari kelompok 3. Bagaimana? Masih di-download ya? Oke, sambil nunggu mereka download ngirim tugasnya. Ini yang LKPD 2-nya tadi sudah selesai semua kerjakan? Sudah, Pak. Kegiatan penutup. Nah, yang pertama, untuk tugas Anda berikutnya, buat edit yang rapi. Untuk tugas menambah nilai praktiknya hari ini, agar nilai rapor bagus nanti. Bisa Anda pahami tugasnya? Bisa. Bisa? Paham semua? Oke, nah kalau sudah paham, apa yang dapat Anda peroleh dari kegiatan hari ini? Silakan, mulai kelompok 1. Sebutkan 1 minimal. Apa?
Ya, itu tadi salah satu hal baik yang dapat diperoleh dari kegiatan hari ini. Anda pelajari kembali materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, ya. Kemudian Anda agendakan tugasnya untuk berikutnya, yaitu membuat video teks berita yang sudah Anda buat itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak akhiri kegiatan belajar hari ini? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan kegiatan belajar kita. Silakan yang bertugas pimpin doanya untuk mengakhiri pelajaran kita. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin pulang. Lindungilah kami di perjalanan pulang kami. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua.